Selamat pagi anak-anak. Sudah mandi? Sudah minum susu? Sudah siap untuk memuji Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan? Kita mau beribadah. Sebelum beribadah, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau mendengar bagian yang indah dari firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh memahami, mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Yohanes 21 ayat 14. Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Terima kasih sudah memberkati. Thank you. Yohanes 21 ayat 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan.
ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Adik-adik, kita sudah menonton videonya dan sekarang Kak Rintis akan bercerita. Tuhan Yesus naik ke sorga. Sorga adalah tempat yang sangat-sangat indah. Ya, nah sorga ini adalah rumah Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus tinggal untuk selama-lamanya. Ya, dan bagaimana Tuhan Yesus naik ke sorga? Tuhan Yesus naik ke sorga setelah Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Kemudian Tuhan Yesus mati, dikuburkan, dan Tuhan Yesus
hidup kembali, ya, sehingga ia bertemu dengan murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya, maka Tuhan Yesus pamit kepada murid-muridnya sebab ia akan kembali ke sorga. Nah, tiba-tiba saat Tuhan Yesus sedang bercerita, sedang pamit kepada murid-muridnya, badan Tuhan Yesus terangkat ke sorga, ya. Dia semakin tinggi, tinggi, dan tinggi sehingga murid-muridnya tidak lagi dapat melihat dia, ya. Nah, Tuhan Yesus akan selalu ada di sorga. Nah, adik-adik, siapakah yang bisa ke sorga selain Tuhan Yesus? Tentu semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang mau mengikuti perintah Tuhan Yesus, ya. Setiap orang yang mau taat berdoa, yang mau taat rajin baca firman Tuhan Yesus. Dan kalau ada yang bertanya, Kak Rintis, seperti apa sih surga itu? Nah, adik-adik, di surga adalah tempatnya sangat indah, ya. Lebih indah dari apapun yang ada di dunia ini. Kalau adik-adik sukanya di pantai, ya, di tepi pantai, terus di tempat mainan, ya, atau di tempat yang banyak bunganya, itu kan indah. Tetapi surga lebih indah dari semuanya itu, ya. Kalau surga, adik-adik tidak akan merasakan yang namanya sakit, kemudian tidak akan merasakan yang namanya kelaparan, ya, karena di surga semuanya sudah ada. Jadi kita tidak akan kekurangan, ya. Sekarang siapa yang mau ke surga? Semua murid-murid Tuhan Yesus sangat ingin ke surga, termasuk Kak Rintis juga ingin ke surga, karena Kak Rintis dan murid-murid Tuhan Yesus dan adik-adik semua ingin bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga untuk selama-lamanya. Baik adik-adik, firman Tuhan hari ini kita sudah selesai. Semoga adik-adik yang mau masuk ke surga rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan rajin melakukan firman Tuhan, ya, sehingga kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga selamanya. Baik adik-adik, sekarang kita mau tutup ibadah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu di hari ini. Tuhan Yesus, kami sangat rindu bisa bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti. Kiranya Tuhan Yesus tolong kami agar kami dapat bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Ajarlah kami untuk senantiasa rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan rajin melakukan segala firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat adik-adik yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan, memulihkan mereka, sehingga mereka boleh bersuka cita lagi, boleh bersama-sama beribadah bersama kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat adik-adik semuanya di sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus dalam sekolah mereka, dalam pendidikan mereka Tuhan Yesus. Berilah mereka kecerdasan, kepintaran, agar nama Tuhan Yesus termuliakan atas mereka. Kami juga berdoa buat setiap orang tua, adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati orang tua mereka, memberi mereka kesehatan dan damai serta sukacita dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat seluruh tim pelayanan Tuhan Yesus, guru sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati, memberikan ide-ide yang kreatif lagi Tuhan Yesus, sehingga pelayanan ini dapat terus berjalan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Engkau berikan mereka berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus, kesehatan, dan Engkau berkati segala pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini, minggu ini, kami percayakan seluruh kehidupan kami di dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Yohanes 14 ayat 2. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Anak-anak semua, tadi sudah memuji Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, ibadah kita selesai. Sebelumnya, ayat hafalan, kalian harus merekam ya, bisa kan? Antar dikirim ke agenka. Oke, ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau akan terus mengingatkan pada kami apabila kami nakal. Kiranya Engkau akan menuntut kami dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sampai minggu depan, jangan lupa ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita